Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Karena kesetiaan kita kepada Tuhan itu adalah wujud ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena banyak orang mungkin dalam persoalan hidup, dalam segala sesuatu yang dihadapinya, dia bisa saja bergeser dan tidak setia kepada Tuhan, dan dia bisa saja meninggalkan Tuhan, dan dia bisa saja melalaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai orang yang percaya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus mengalami perubahan hidup sehingga ia setia dalam perkara-perkara yang kecil. Alkitab berkata orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Artinya apa? Orang yang menduakan Tuhan, dia tidak akan pernah tenang di dalam hidupnya. Ketika saudara menyadari bahwa hidup kita sudah diperbaharui oleh Tuhan, sudah dirubah oleh Tuhan, sudah mengalami kemuliaan Tuhan, sudah mengalami kasih Tuhan, maka tidak ada alasan kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah setia. Dia mengayomi, dia membuat kita itu menjadi berharga. Karena Alkitab berkata karena engkau itu berharga dan mulia, jadi kita akan menjadi berharga dan mulia di hadapan Tuhan ketika kita setia di hadapan Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan diwujud nyatakan dalam kehidupan kita, diwujud nyatakan dalam persekutuan kita hari demi hari, di mana kita mau bersekutu, di mana kita mau berdoa menyembah Tuhan. Bahkan kita setia kepada Tuhan, menolak segala yang tidak berkenan kepada Tuhan atau menolak dosa. Jadi orang-orang yang setia adalah orang-orang yang tidak pernah menduakan Tuhan, dan dia akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kesetiaan itu mahal. Makanya orang-orang yang berpikiran mahal yang mampu melakukan setia, sedangkan orang-orang murahan tidak mampu setia. Jadi Alkitab cukup jelas berkata orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Setia dalam berkeluarga, setia dalam pelayanan, setia dalam jam-jam doa. Jadi kita setia kepada Tuhan karena Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Tuhan sudah menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang layak kita sembah. Dia adalah pribadi yang layak kita anggukan. Jangan kita mengaku orang percaya tetapi hidup kita sembarangan. Jangan kita mengaku orang Kristen yang sudah ditebus, dibayar oleh Tuhan dengan lunas, tapi kita merasa masih berutang kepada dosa. Kita berutang kepada Yesus karena Yesus sudah menolong kita, yaitu kita setia, kita mengabdikan diri, kita memberikan hidup sepenuhnya, kita menjalani hari-hari kita dengan iman, kita menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Jadi kita bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Saya tidak mau setia. Banyak sakit aku, banyak kesakitan yang aku alami, banyak derita yang aku alami. Jadi saya tidak mau setia. Ada beberapa contoh Alkitab yang setia sampai akhir hidupnya. Ketika Ayub dicobai oleh Tuhan, diuji imannya oleh Tuhan, dia setia. Jangan menjadi seperti istrinya Ayub, tetapi mari kita meneladani Ayub, di mana dia setia di dalam sakitnya. Dia berkata bahwa Tuhan mampu. Sehebat apapun dunia menggodamu, jangan sampai bergeser imanmu kepada Tuhan. Karena imanmu kepada Tuhan tidak ada bisa dibayar dengan hartamu. Tetapi imanmu kepada Tuhan, jangan kau gadekan imanmu hanya gara-gara harta dunia ini. Jangan kau gadekan imanmu anak-anak muda hanya gara-gara engkau melihat cowoknya ganteng, ceweknya cantik. Jangan, karena iman itu adalah harapan kita kelak. Satu-satunya yang akan membawa kita kepada Yesus Kristus, yang akan membawa kita kepada sebuah kedamaian hidup. Iman itu harus dipertanggungjawabkan. Iman itu harus diteguhkan. Sebab Alkitab berkata gelap itu dan terang itu tidak bisa bersatu. Jangan kita memakai dalih, aku sudah nyaman Pak, aku sudah ini dan segala macam. Ketika engkau menduakan Tuhan di hadapan manusia, maka Tuhan juga akan menduakanmu. Ketika engkau menghina Tuhan di hadapan manusia, ketika engkau memperjualbelikan Tuhan dengan apa yang dilihat mata, maka Anda akan ditolak oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, akuilah Tuhan dalam segala hal, maka Tuhan mengakui juga hidupmu kelak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.